hal besar untuk kripto berikutnya, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Kripto. Terima kasih telah menonton video saya. Ya, karena sekarang sedang bear market, tampaknya Bitcoin tidak gerak di sekitar 29.000, 30.000 saja. Tentunya kita sebagai trader bingung ya, ingin melakukan apa, ingin dapatkan cuan dengan cara apa. Nah, saya memiliki satu alternatif untuk kalian, yaitu adalah mempelajari tren baru ataupun mempelajari topik baru dalam kripto. Nah, jadi ciri-ciri kripto ini biasa dalam suatu bull market akan timbul banyak sekali tren-tren baru ya. Seperti pada bull market yang kemarin ini, timbul banyak tren baru seperti metaverse, berikutnya NFT, dan lain-lain. Nah, pada bull market berikutnya mungkin pada tahun 2024 ataupun 2025 nanti akan ada tren-tren baru yang muncul tentunya. Dan sekarang waktu yang terbaik untuk mempelajari tren-tren apa saja yang kira-kira potensial untuk dapat naik beberapa tahun mendatang. Nah, tren itu menurut saya adalah decentralized social media. Ya, jadi ada banyak sekali kejanggalan pada media sosial yang sekarang. Pernahkah kalian terban di TikTok ataupun terban di akun media sosial tertentu tanpa sebab yang jelas? Berikutnya, pernahkah konten-konten kalian ataupun kritik-kritik kalian tersensor oleh beberapa media sosial tertentu? Ya, jika pernah, ini adalah solusi dari semuanya ya. Dan menurut saya tren ini juga dapat naik bebarengan dengan yang namanya Elon Musk ya. Karena sekarang Elon Musk ini sedang aktif sekali dalam sosial media. Ia banyak sekali mengumumkan tentang free speech ataupun kebebasan berbicara dalam media sosial. Nah, menurut saya Elon Musk ini dapat membawa tren decentralized social media ini untuk tren berikutnya dalam dunia cryptocurrency. Dan daripada lama-lama, langsung saja kita bahas menuju topiknya. Nah, jadi apa sebetulnya kelebihan dari decentralized social media? Ya, seperti layaknya beberapa topik dalam dunia cryptocurrency, mulai dari finance di decentralized, berikutnya game juga di decentralized, berikutnya musik juga di decentralized. Nah, social media ini juga dapat di decentralized ya kawan-kawan. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita memiliki kontrol yang lebih banyak daripada yang sekarang dilakukan. Berikutnya, data-data kita tidak dijual, karena kita tahu sendiri bahwa kita menggunakan produk-produk seperti Facebook secara gratis. Artinya apa? Artinya kita merupakan produknya ya. Jadi kita yang sebetulnya dijual oleh mereka. Jadi data-data kita dijual untuk nantinya AdSense dan juga algoritma yang akhirnya menyebabkan kita untuk betah di sosial media berlama-lama. Dan itu merupakan masalah besar menurut saya. Nah, berikutnya media sosial juga memiliki peran yang penting sekali untuk membangun opini publik. Jadi lewat kebebasan berbicara, tentunya opini yang terbentuk akan lebih jernih. Nah, sebetulnya masih sedikit sekali decentralized social media yang memiliki token yang terpantau di CoinMarketCap ya. Dan yang paling tinggi market cap-nya saja sekitar 100 jutaan saja, yaitu adalah DESO. Project ini merupakan project yang cukup unik, kita akan membahasnya nanti. Nah, sekarang saya akan fokus membahas ada sekitar 1, 2, dan 3, 4. Ada 4 produk, sebetulnya ada 3 produk, ataupun 3 project yang menurut saya dapat berpotensi besar sekali. Dan jika kalian ingin menunggangi trennya ataupun ingin berinvestasi dan memperoleh cuan jangka panjang yang besar sekali, kalian dapat mulai memperhatikan beberapa project di sini ya. Oke, project pertama adalah DESO ataupun singkatan dari Decentralized Social Blockchain. Nah, ini merupakan project yang cukup menarik dan berbeda dengan project-project seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Jadi ini merupakan layer 1 blockchain. Jadi dia memiliki blockchain sendiri. Nah, solusi apa yang ditawarkan? Ada beberapa solusi yang menurut saya cukup baik sekali. Yang pertama adalah existing blockchain can scale social apps. Mengapa? Karena blockchain sekarang ini ukurannya cenderung kecil menurut mereka. Hanya dapat menampung data-data transaksi saja, yang cenderung kecil jika dibandingkan dengan sosial media ya. Nah, jadi DESO ini hadir untuk memperbesar penyimpanan dari suatu blok agar dapat digunakan sebagai penyimpanan sosial media. Nah, berikutnya adalah 100% open source dan juga 100% on-chain open data. Apa kepentingan dari 100% open source? Artinya semua orang dapat mengawasi algoritma-algoritma di dalamnya dan juga dapat memastikan bahwa aplikasi ini tidak memantau data-data kita ya. Jadi ini cukup penting untuk privasi. Jadi ini merupakan suatu platform ya kawan-kawan, dan aplikasi yang sudah dibangun dalam DESO ini ada beberapa seperti Diamond di sini. Kalian dapat mengeceknya nanti ya. Nah, berikutnya ada banyak sekali apps yang sudah dibuat pada DESO. Berikutnya untuk DESO holders ataupun investornya cukup menarik. Di sini yang terkenal menurut saya ada A16Z, ini sangat terkenal sekali. Nah, mungkin kita akan bahasnya secara cepat saja agar lebih mendalam ya. Nah, berikutnya Minds. Nah, Minds ini memiliki token juga. Market cap 2 juta dolar saja. Sangat kecil sekali ya. Nah, jika DESO tadi itu sekitar 100 juta dolar. Jadi termasuk kecil juga dibandingkan dengan banyak project crypto. Nah, untuk Minds ini mirip sekali dengan yang namanya Facebook kawan-kawan. Dan uniknya kalian dapat menghasilkan uang dengan bermain sosial media. Jadi seperti dalam bermain game ya. Play to earn. Nah, jika Minds ini juga dapat menghasilkan uang melalui sosial media ataupun setiap post yang kita buat. Nah, berikutnya Minds ini menjamin yang namanya free speech ataupun kebebasan berbicara, privasi, berikutnya open source, aman juga.
Nantinya kita juga akan mendapatkan rewards yang berupa coin mines ini ya. Nah, berikutnya ada juga di sini sosial media decentralized yang cukup menarik dan cukup mulai populer di sini, namanya adalah Mastodon. Tetapi bedanya pada Mastodon ini dia tidak menggunakan teknologi blockchain, dia menggunakan teknologi lain sehingga dia tidak memiliki token ataupun tokenomics-nya. Jadi kita tidak akan bahasnya terlalu dalam karena channel saya berfokus kepada project-project yang dapat menghasilkan cuan tentunya ya. Dan tentunya tentang teknologi blockchain. Nah, tentunya Mastodon ini tidak menggunakan teknologi blockchain, tetapi dia cukup menarik, dia dapat seperti DAO. Jadi ntar pada dalam Mastodon ini ada beberapa komunitas yang memiliki beberapa aturan-aturan tertentu yang spesifik. Dan jika kalian tidak ingin bergabung pada komunitas tersebut, kalian dapat menyeberang ke komunitas lain dengan data kalian yang tetap aman ya. Nah, berikutnya di sini ada Lens Protocol. Lens Protocol ini adalah salah satu project yang sangat dipantau oleh banyak orang juga. Dia adalah project sosial media dari AAV Protocol dan dia belum meluncurkan koinnya ya. Jadi untuk Lens Protocol ini masih dalam tahap pengembangan. Kalian harus mulai memantau project ini secara ketat karena project ini akan dapat menjadi besar sekali, terutama dengan berkembangnya tren sosial media yang decentralized ya. Nah, sekian video dari saya kawan-kawan. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.